Gimana? Udah nengok starting line up? Mengejutkan. Itulah memang Coach Bojan. Memang ada aja gebrakannya ya kan. Tiba-tiba Barba nggak main. Raymond Tengki lagi on fire, tiba-tiba Jung yang main. Terus Berginho sama Beckham sama-sama main. Waduh, ngeri. Tapi sekali lagi, ini Coach Bojan. Dia biasanya pemikirannya 5 langkah daripada kita yang nonton. Memang kalau kita pikir-pikir ini nggak masuk akal. Tapi kalau bagi pelatih, dia yang tahu di dalam tim dan juga lawan yang dia hadapi, ya kita sebaiknya ngikut aja. Karena apapun ceritanya, Coach Bojan lebih tahu. Dan biasanya Coach Bojan selalu begitu. Dan hasilnya 3 poin. Nah, siapa tahu dengan kayak gini 3 poin, ya kan? Kalau Barba aku paham kenapa mungkin dia nggak dipasang starter. Pertama karena memang kelelahan ya, jadwal Persib padat. Kemudian juga dia kan baru selesai cedera sakit ya DBD kemarin kan. Jadi selama bermain pun bersama Persib nggak pernah 90 menit gitu. Pasti selalu ditarik atau mungkin pemain pengganti. Jadi apalagi dengan jadwal yang padat ini terlalu beresiko kalau memainkan terus-terusan seorang Barba. Selain daripada memang karena takut nanti kumat pula cedera atau mungkin agak kembali pula kambuh pula sakitnya si Barba. Ini juga bagian daripada planning atau mungkin skema dan taktik. Kenapa? Kita tahu lawannya ini kan Malut, Ciro, Del Pino, DDS. Bola DDS nih, DDS kuat body. Nah, berkaca waktu ngelawan Borneo kemarin kan, taulah gimana seorang Barba, kalah body Barba sama Vinicius. Nah, ini juga yang ditakutkan Coach Bojan. Nanti takutnya David da Silva kalau marking si Barba marking David da Silva, kalah body lagi. Makanya lah dipakai Patricio dengan Julio Cesar. Harapannya ini dua-dua kan punya body yang kokoh lah. Jadi besar kemungkinan bisalah menghalau David da Silva yang super power seperti itu. Sebenarnya Persib ada keuntungan, nggak ada seorang Yakob Sayuri gitu kan. Padahal aku berharap main Yakob Sayuri. Kenapa? Aku pengen nengok gimana nanti Eliano atau Putros menghandle Yakob Sayuri. Tapi nggak ketemu, nggak masalah ya kan. Kemudian juga kiper Teja. Sebenarnya aku tadi pengen juga nengok kiper yang main ada Berzibek gitu kan. Tapi ya udah nggak masalah. Baru juga ini nggak ada pemain U23 karena memang baru pulang kemarin, gagal kan. Jadi ya udah nggak masalah, justru itu keuntungan bagi Persib karena kalau main tadi ada U23-nya, Kakang jadi bulan-bulanan takutnya sama striker lawan ya kan. Jumpa pula nanti sama Ciro, udah wassalam ya kan, kena gocek-gocek lah habis. Di tengah ini ada suatu kejutan karena kita tahu Luciano nggak main, jadi hanya mengandalkan Maklok dan juga Tom Hai. Dan ada pun yang biasa jadi winger ditarik jadi gelandang serang yaitu Berginho. Nah, kadang nanti mungkin bisa jadi Berginho dengan Beckham ini tukar-tukaran posisi. Tahu sendiri kan, mereka ini sering sekali bermain di berbagai macam posisi. Jadi mungkin Berginho nanti ketika mandat atau Beckham udah mulai terbaca, nggak bisa bergerak atau nggak bisa memberikan kreativitas atau memberikan umpan-umpan berbahaya, nanti mungkin mereka akan roker. Nah, Sadil tetap dipercaya walaupun saat ini masih belum menemukan performa terbaiknya. Tapi yang paling mengejutkan tuh Andre Jung. Kita berharap pasti semua Raymond Tengki kan, apalagi dia lagi on fire. Tapi ya nggak masalah, Andre Jung juga tetap oke. Semoga aja Persib dapat 3 poin seperti itu. Nah, ini aku upload bukan di channel Saputra Kembaran New yang biasa, tapi Saputra Kembaran Jadid seperti itu. Nah, ini khusus tentang line up. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.